Tuhan, salam jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita percaya seberapapun kita yang ada, khususnya yang bersama-sama dengan kami pada sore hari ini di gereja, kita percaya hadirat Tuhan kita boleh nikmati, kita boleh rasakan bersama-sama lewat ibadah kita pada sore hari ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah GB Meratel Ministry Makassar sore hari ini di rumah masing-masing, mari kita persiapkan hati kita. Nanti kita datang di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan kita. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerendahan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan, bahwasanya Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita, bahwasanya Dia yang layak dipuji, Dia yang layak dimuliakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Mari Tuhan dimanapun berada, sore hari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita pelajari pujian ini, sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian. Katakan bagi Dia. Oh, bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi Anak domba. Pujian, pujian kepada Bapa
dari wajah Tuhan untuk datang beribadah sore hari ini. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Yesus
merayakan akan kebesaran Tuhan di hari Sukkotim itu, di mana di hari ini adalah harinya Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Di mana 2000 tahun yang lalu, pada saat Engkau masuk Tuhan, kota Yerusalem, semua orang bersuka cita menyambut kedatangan Engkau masuk di kota Yerusalem Tuhan. Mereka mengambil-ambilkan akan tahun malam untuk menyambut kebesaran, untuk menyambut kehadiran Tuhan. Dan hari ini kami umat-Mu Tuhan menyambut anak-anak domba yang luar biasa itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di hari raya Sukkot pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita hari ini Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan buat kedatangan-Mu ke dalam dunia ini untuk menebus kehidupan kami, untuk mengangkat kami dari lumpur dosa, membawa kami kepada terang yang ajaib di dalam Engkau, menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Biarlah kemuliaan ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Biarlah segenap glory-Mu ada, menaungi ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Raja
Kami percaya hadirat-Mu di tempat ini. Dan percaya kuasa-Mu mengalir, memenuhi kehidupan kami. Lawatan Tuhan terjadi sore hari ini. Bahkan yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran ini, merasakan hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu. Dan umat-Mu mau lebih lagi Tuhan menikmati kebaikan-Mu lewat pujian kami. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Jangan mukanya ya tegang-tegang, harus senyum. Amin. Salam, coba Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita akan tinggikan Tuhan kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami telah menari bagi Engkau Tuhan. Kami telah bersorak bagi Engkau. Kami percaya Engkau membebaskan roh kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang lain ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saja kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan layak menerima kebenaran firman-Mu sore hari ini. Suci kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Selalu kita pelajari pujian ini. Biarlah pujian ini bukan sekedar kita pelajari, tapi biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Nikmati pujian ini, nikmati hadirat Tuhan melalui pujian ini. Silakan Bapak Ibu dulu kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa
kepada hamba-Nya tadi. Persilakan. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan penguasa. Kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan yang menyempatkan diri untuk menonton tayangan kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Berkati firman Tuhan yang menjadi sandaran kami. Berkati firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Tuhan. Ya, salam. Iya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Allah kita yang terus memelihara kita hingga kita ada sebagaimana ada saat ini, semuanya baik adanya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15. Kita ambil 5 ayat aja. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Untuk firman Tuhan ya. Tema khotbah pada sore menjelang malam ini sebagai tema menjadi sahabat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya komunitas kita, baik keluarga, teman, tetangga, ya, rekan kerja. Kita selalu ada di tengah-tengah orang, di tengah-tengah lingkungan, ya, di mana kita tidak ingin berjalan sendiri, tidak ingin berpikir sendiri, dan tidak ingin berbicara sendiri, ya. Kita selalu merindukan sesuatu untuk kita bagikan kepada teman, untuk kita ceritakan kepada keluarga, untuk kita bisa berkomunikasi dengan rekan kerja. Kita tidak pernah lepas yang namanya berinteraksi dengan sesama. Nah, dalam persoalan hidup seringkali orang menjadi depresi, orang menjadi putus asa, orang menjadi tidak mengerti akan hidup karena tidak ada seseorang yang dipercaya atau menjadi sahabat di dalam hidupnya. Ya. Saya sering berpikir seperti ini ya. Sebuah kendaraan motor itu memakai oli. Kalau dalam 3 bulan olinya tidak diganti, maka kendaraan itu bisa mengalami masa sulit. Mungkin manusia itu seperti kendaraan juga. Dia tidak akan diam terus menerus menyimpan masalah, menyimpan
menyimpan persoalan di dalam hidupnya sendiri. Dia harus cari siapa orang yang bisa diajak berbicara, siapa orang yang dapat mengerti dan memahami, sehingga dia bisa mengeluarkan semua unek-unek di dalam hatinya. Ini yang tadi saya katakan, oli yang sudah tua dibuang. Ya, karena kita tidak bisa terjebak dengan persoalan kita. Kita tidak bisa terjebak dengan masalah kita. Lalu kita merenungkan sendiri, memikirkan sendiri, dan kita tidak menemukan jawaban karena kita merasa sendiri. Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai sahabat, ya. Di dalam firman Tuhan kita lihat dari ayat yang ke-13 dari Yohanes 15 ini dikatakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi seorang sahabat itu tidak ringan. Menjadi seorang sahabat itu tidak mudah. Karena kita harus mampu untuk menjaga integritas diri kita, agar kita tidak sembarangan menceritakan masalah atau persoalan orang yang sudah masuk di telinga kita. Kenapa? Seorang sahabat yang pertama-tama yang harus dimiliki, dia bisa dipercaya. Ya, ingat, dia bisa dipercaya. Jadi apapun curhat hati kita, apapun yang kita sampaikan, itu tidak akan sampai ke telinga orang lain. Kenapa? Karena kita ini menampung masalah, menampung persoalan, dan menampung apa yang menjadi beban dari teman atau rekan kita yang begitu mempercayai kita. Nah, di dalam Injil Yohanes ini dikatakan seorang sahabat itu ialah seorang yang mau berkorban. Dia betul-betul siap berkorban. Ya, jangan kita menjadi sahabat yang tidak bisa dipercaya. Orang cerita kita, ceritakan masalahnya kita ceritakan kepada orang lain. Berarti itu sahabat palsu. Sahabat itu bisa dipercaya. Sahabat itu bisa betul-betul menjadi teladan yang baik. Paling tidak, dia menjadi idola dalam hidup kita. Saya berpikir seperti ini, saudara. Kita menjadi sahabat orang terkenal, kita sangat merasa bahagia, senang. Ya, kamu sahabatnya Roy Martin nih, yang terkenal itu. Oh iya, kok kamu tahu? Ya, Roy Martin sendiri yang cerita bahwa dia punya sahabat namanya kamu. Kita merasa bangga, saudara. Kita merasa senang. Kenapa? Karena kita bisa bersahabat dengan artis. Katanya kamu bersahabat dengan bupati ya? Oh iya, kenapa bisa tahu? Iya, karena bupati menceritakan tentang Anda, bahwa Anda adalah orang yang bisa dipercaya, yang sering memberikan masukan, ya, yang sering mendukung bupati, sehingga bupati merasa nyaman dengan Anda. Oh, terima kasih, itu saya. Sahabat gubernur luar biasa, semakin tinggi. Nah, bagaimana saudara kalau penguasa langit alam semesta ini menjadi sahabat? Betapa luar biasanya hidup kita, betapa indahnya hidup kita, karena kita bisa menjadi sahabat Tuhan yang sangat luar biasa, penguasa alam semesta. Menjadi sahabat artis saja kita bangga, menjadi sahabat gubernur saja kita bangga. Bagaimana kalau kita menjadi sahabat penguasa alam semesta? Tapi persoalannya, menjadi sahabat itu tidak mudah. Menjadi sahabat itu sulit. Menjadi sahabat itu kita harus mengatur setiap pembicaraan kita. Kita
Coba kita lihat dari ayat yang ke-14 dikatakan begini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ada standar yang Tuhan minta dalam hidup kita kalau kita mau menjadi sahabat. Tuhan mau standar ini kita kerjakan supaya Tuhan percaya kepada kita dan mempercayakan kepada kita lebih banyak lagi pekerjaannya. Ya. Coba dengar baik-baik. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Allah dalam hidup ini betul-betul menjadi kesukaan kita. Betul-betul kita mampu mengerjakannya. Betul-betul kita tunjukkan kepada sahabat kita bahwa apa yang dia bebankan kepada kita, kita mampu laksanakan. Nah, Allah meminta kita untuk mampu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau kita mau mendengar banyak ya, ada 10 hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, terutama jangan menyembah Allah lain, jangan sujud di hadapan Allah lain, jangan membuat Allah lain, baik berupa benda-benda, batu, patung atau apapun juga. Ya, dikatakan lagi, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain-lain lagi. Nah, persoalan-persoalan yang kita hadapi ialah mampukah kita menjadi sahabat yang terbaik, ya, yang tidak hanya menguntungkan diri kita secara pribadi, tetapi juga menguntungkan sahabat kita dalam pergaulan kita, ucapan kita, bahwa kita ini betul-betul sahabat yang sahabat asli, bukan sahabat abal-abal. Mengaku sahabat Yesus tapi mencuri, mengaku sahabat Yesus tapi mabuk, mengaku sahabat Yesus tapi berzina, mengaku sahabat Yesus tapi punya jampi-jampi, punya ilmu-ilmu, mengaku sahabat Yesus tapi tidak bisa menghormati orang lain, menghormati orang tua. Ini perlu kita hati-hati, saudara. Jangan sampai kita ini sahabat kaleng-kaleng. Kenapa saya katakan sahabat kali-kali? Karena banyak orang Kristen mengaku menjadi sahabat Tuhan, mengaku menjadi sahabat kita, tapi kehidupannya tidak sejalan, tidak selaras dengan apa yang Tuhan minta. Kita perlu kembali koreksi diri kita. Kita perlu kembali melihat sejauh mana kita mampu dipercaya oleh Tuhan. Saat apa yang dipercayakan kepada kita kerjakan, saya percaya Tuhan akan tambahkan lagi apa yang kita mau. Ya, jadi menjadi sahabat itu tidak mudah. Sekali lagi saya katakan, menjadi sahabat itu tidak mudah, khususnya dalam menyimpan rahasia orang lain. Ya, saya pernah satu kali ada seorang ibu yang menangis kepada saya. Dia menceritakan masalahnya kepada saya, bahwa dia bertemu dengan seorang pendeta dan dia cerita semua tetek bengek masalahnya. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba orang mengolok-olok dia, tiba-tiba orang semua tahu persoalannya dan dia sangat dipermalukan. Lalu saya tanya, kepada siapa kamu cerita kamu punya persoalan? Dia bilang, kepada pendeta, Pak. Loh, kok pendeta siapa? Kok sampai seperti itu? Oh, pendeta ini. Waduh, ternyata saya kenal orang itu memang integritasnya tidak ada. Kenapa saya katakan integritasnya tidak ada? Karena tidak ada cerita yang tidak sampai ke telinga orang lain. Semua yang orang ceritakan kepada dia sampai juga di telinga tetangga dan teman-teman. Dan saya ingatkan kepada ibu itu,
Ya, saya katakan sekali lagi, ibu tolong, ibu tidak usah lagi berjemaah di sini. Cari tempat yang mana ibu melihat bahwa orang yang ibu datangi itu mampu memelihara integritas ibu di sana. Hati-hati saudara, tidak menjamin bahwa pada saat kita punya status sebagai hamba Tuhan, ya, atau pelayan Tuhan, maka kita sudah bisa dikatakan sangat dipercaya, ya, sungguh dipercaya. Belum tentu, saudara. Kenapa? Karena kembali kepada nilai manusia kita, bahwa sering kali kita juga lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab oleh karena kita punya kekurangan. Kita memandang enteng orang, kita selalu membedakan orang. Kalau yang tajir datang, kita bisa dipercaya. Kalau yang miskin datang, kita ogah-ogah. Makanya menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan itu tidak boleh berubah-ubah, tetap konsisten. Mau orang yang kaya datang, mau orang yang miskin datang, sama pelayanannya kita. Jangan karena amplopnya tebal lalu kita menceritakan banyak hal supaya menyenangkan telinga orang. Tapi saat orang itu bilang terima kasih puji Tuhan tidak ada ampaunya, lalu kita sudah mulai enggan untuk melayani. Ini perlu, saudara. Kenapa? Karena kita tidak sadar waktu kita sudah menjadi sahabat, kita sangat dipercaya oleh Tuhan untuk mengurus jemaat-jemaat yang ada. Kita diharapkan untuk bisa menjadi pemimpin yang baik pada saat kita menjadi pemimpin atau gembala sih. Kita bisa membuktikan integritas kita sebagai pelayan, bahwa kita bisa dipercaya sehingga Yesus membawakan jiwa-jiwa baru untuk kita layani. Tapi persoalannya, mampukah kita untuk membuktikan bahwa kita ini betul-betul sahabat? Saya sengaja angkat tema ini, saudara, sahabat. Karena hari-hari ini semakin banyak orang yang sudah tidak bisa dipercaya. Ya, kemarin Pak Sen cerita bahwa ada temannya, dia menitipkan mobil di rumahnya, ya, menitipkan, bukan dikasih ya. Tiba-tiba mobilnya mau diambil, hilang, raib. Padahal ini orang yang buat berdoa, katanya. Ini pelayanan Tuhan, kok sampai sejauh itu? Nah, inilah yang menjadi masalah. Integritas anak-anak Tuhan hari-hari ini dipertanyakan. Sanggupkah dia menjadi sahabat Tuhan di dunia ini? Atau hanya menjadi pembohong atau penipu untuk membuat dia menjadi kenyang dan memiliki harta yang bukan haknya? Makanya hati-hati. Tidak mudah untuk menjadi sahabat Tuhan. Tidak mudah untuk menjadi pelayan yang dimana Allah mempercayakan. Kita perlu banyak mengkoreksi diri kita tentang integritas diri kita. Ayat yang ke-15 dikatakan begini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ada nilai yang lebih hebat bagi seorang sahabat ketimbang kita hanya menjadi hamba atau pesuruh. Saya percaya kalau kita di rumah, siapapun yang namanya orang kaya yang punya 10 pembantu, itu dia ada penilaian tersendiri buat dia punya orang-orang yang bekerja di rumah. Sekalipun orang itu sudah lama bekerja, dia percaya, tapi belum tentu dia mau menceritakan segala sesuatunya kepada pembantunya. Ya, atau dia punya supir pribadi, ya, dia punya tukang kebun, ya, dia punya pegawai. Itu belum tentu bahwa
menjadi persoalannya, apa yang menjadi masalahnya, itu dengan gampangnya orang-orang yang mempunyai uang untuk mempercayai orang lain. Seringkali dia hanya melihat orang-orang tersendiri yang khusus, yang betul-betul memberikan kepadanya rasa nyaman, sehingga waktu dia menceritakan masalahnya, dia menceritakan persoalannya, dia merasa terjamah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kau hanya sebagai hamba biasa, kamu tidak akan pernah tahu dan mengerti apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Bapa di surga. Tapi waktu kamu diangkat menjadi sahabat, maka kamu punya nilai, kamu dipilih yang terbaik, sehingga semua yang apa yang Allah ceritakan itu bisa kita anggap melalui firman-Nya yang terus-menerus kita dekam, kita baca, dan kita renungkan. Makanya jangan heran saudara, kalau banyak anak-anak muda akhirnya ambruk dan tidak lagi bisa mempercayai firman, karena dia sendiri tidak mempercayai firman Allah. Ya, saya baru-baru mendengar ada berita yang menunjukkan bahwa ada anak Tuhan yang menggantung dirinya karena putus asa, akhirnya meninggal. Setelah diselidiki, majelis gereja, diselidiki, guru agama Kristen. Loh, persoalannya kenapa sampai bisa bunuh diri? Setelah diselidiki, ternyata dia ada penyakit yang menahun yang tidak sembuh-sembuh. Bagaimana saudara? Dia seorang pelayan, dia seorang guru, tapi dia tidak membuktikan bahwa Yesus hidup. Dia tidak membuktikan bahwa Yesus berkuasa. Malah dia sendiri mengambil keputusan sendiri untuk mengakhiri hidupnya karena tidak percaya diri. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan hari-hari ini mengalami gejala putus asa, sakit hati, marah, benci, dendam. Kenapa? Karena tidak diperlakukan baik oleh teman-temannya, tidak diperlakukan baik oleh keluarganya, sehingga dia tidak lagi mau mempercayai Tuhan. Nah, persoalannya, kalau Tuhan tidak lagi menjadi sahabat kita, kalau Yesus tidak lagi menjadi tempat untuk kita menyampaikan isi hati kita, lalu siapa selain Tuhan? Ya pasti setan, pasti kuntilanak, pasti sundel. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang netral. Cuma ada dua pilihan. Kalau bukan Tuhan pasti setan. Itu sudah pasti saudara. Ya. Makanya saya seringkali katakan sama anak saya, kalau kamu tidak mampu berdoa, kamu tidak mampu untuk membaca firman, kamu tidak sanggup untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, itu tandanya kamu sudah membangun hubungan dengan roh setan. Kenapa? Karena kamu tidak merasa nyaman dengan Tuhan, berarti kamu merasa nyaman dengan roh setan. Ya. Hati-hati saudara. Ini perlu kita terus kembali mengkaji kehidupan kita. Dengan siapa kita mempercayai, dengan siapa kita menaruh harapan kita. Jangan kita menjadi orang yang beriman tapi beriman palsu. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen tapi tidak punya kualitas. Jangan kita menjadi orang yang melayani Tuhan tapi kita tidak punya keyakinan akan masa depan kita. Jangan kita mengikut Tuhan tapi kita tidak tahu bahwa Dia sanggup untuk menyelamatkan. Saya sendiri saudara, setelah saya menjadi orang Kristen dan percaya, saya bertobat tahun 92. Sebelumnya saya anti Kristen, dan akhirnya saya menjadi percaya kepada Tuhan. Saya melihat bahwa sosok pribadi yang saya ikut ini adalah sosok pribadi yang
yang bisa memberikan masa depan, yang bisa memberikan saya keyakinan. Walaupun saya sendiri harus mengalami yang namanya masa sulit, proses demi proses saya harus jalani. Saya harus menderita, kadang-kadang tidak makan. Saya harus mengalami yang namanya dihina, dipermalukan. Karena iman saya, orang mengolok-olok saya dan berkata, dulu waktu kau tidak percaya sama Yesus, hidupmu baik-baik saja. Sekarang hidupmu menjadi hancur setelah kau percaya kepada Yesus. Tapi saya begitu yakin akan apa yang Tuhan janjikan. Saya begitu percaya dengan Dia. Walaupun saya jatuh bangun dalam hidup ini, walaupun saya harus mengalami yang namanya sengsara, masa sulit, penderitaan, tetapi akhirnya saudara, saya begitu membuktikan, begitu meyakinkan bahwa Yesus itu memang Tuhan yang bisa dipercaya. Saya bisa beristri, saya bisa punya anak, saya bisa dapat tempat tinggal. Semua itu saya percaya sebagai janji Tuhan yang tidak pernah berhenti. Memang untuk mencapai semua itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, saudara. Proses demi proses, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan silih berganti. Tetapi iman saya tidak pernah berubah bahwa Yesus adalah sahabat yang bisa dipercaya. Saya pun menjaga integritas saya untuk tetap bisa dipercaya oleh. Makanya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau mendengar kesaksian dari begitu banyak orang yang sudah sukses dan begitu banyak orang yang sudah berhasil, satu perkara dikatakan, memang tidak mudah mengikut Tuhan. Tetapi siapa yang setia sampai akhir, dia tidak akan dipermalukan, tetapi dia akan dipermuliakan. Ayat 16 dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita sudah menjadi percaya dan menaruh harapan kepada Yesus, seharusnya kita bangga. Kenapa? Karena kita merasa diri kita ini tidak layak. Kita merasa kita ini orang berdosa. Kita orang yang betul-betul sebenarnya harus dihukum. Kita sebenarnya orang-orang yang harus dibuang ke neraka. Tapi karena kasih, Dia ambil kita dari lumpur dosa. Dia pisahkan kita dari lumpur dosa untuk dijadikannya sahabat di dalam dunia. Sekarang tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah diangkat dari dosa, sudah dipilih dan sekian ribu orang, sekian ratus orang, sekian juta. Kita yang tidak layak dilayakkan, kita orang berdosa menjadi orang benar, kita yang tidak pantas dijadikan anaknya, dijadikan sahabat. Tidakkah kita bangga kalau kita bisa berbuat, kita bisa mengerjakan hal-hal yang positif, yang membangun orang lain, yang menguatkan orang lain, yang membuat orang juga tetap kuat dalam menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan. Bukan menghukum, bukan menghina, bukan memojokkan, bukan menindis orang, tapi kita kuatkan, kita segarkan orang, kita mampukan orang, kita dukung orang, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita hidupnya terbaik. Satu ketika saudara, saya orang teman yang tidak pernah berbicara sama sekali datang kepada saya. Saya bekerja sama-sama di sebuah kapal penangkap ikan. Jumlah kami di atas kapal itu cukup banyak, 9 orang dengan nakoda, ya, dan jumlah kapal. Teman ini seorang Kristen dan dia suka sekali
kita dengar suaranya. Dia jarang untuk berbicara. Tetapi dia terus memperhatikan saya. Dia terus melihat saya. Dan akhirnya terakhir saat saya akan tinggalkan kapal itu dan pergi mencari tempat kerja yang lain, ya, saya merasakan sukacita karena saya sekitar 1 tahun lebih menjadi anak buah kapal, ya. Lalu dia bilang begini, selama hidup saya hanya menganggap bahwa orang Kristen itu pembohong. Selama hidup ini saya hanya berlihat bahwa orang Kristen itu pengecut. Selama yang saya lihat ini orang Kristen yang ada di sekitar saya itu tidak bisa dipercaya. Munafik semua katanya. Tapi setelah saya melihat kamu, saya lihat dari cara menjawab teman-teman, caramu dalam berbicara dan mengasihi orang lain, termasuk saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Lalu saya rangkul teman itu dan saya katakan, itu semua bukan kemampuan saya. Maksudnya, ya, saya sendiri untuk mengasihi orang lain, untuk mengalah dengan orang lain, itu tidak ada dalam hidup saya. Dalam sejarah hidup saya, kalau orang bikin kasar, saya semakin kasar. Tapi kalau orang baik, saya semakin baik. Itulah ciri khas saya. Tapi kalau saya bisa kau lihat berbuat baik untuk mereka yang menganggap tidak baik, itu bukan kemampuan saya. Lalu dia tanya, itu kemampuan dari mana? Saya katakan itu kemampuan dari Roh Kudus. Mengasihi orang yang brengsek, mengasihi orang yang suka berontak, mengasihi orang yang suka merugikan kita, mengasihi orang yang tidak bisa dipercaya, mengasihi orang-orang yang hanya mau cari untung dalam hidup kita, itu tidak gampang, saudara. Kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus. Kita biasanya itu mengasihi kalau orang itu mengasihi kita. Kita itu bisa memberi kalau orang itu bisa memberi kepada kita. Kita bisa memberi untung kepada orang kalau orang itu memberi untung kepada kita. Selalu ada yang namanya barter, tukar. Tapi kalau kita bisa mengasihi orang yang berontak kepada kita, orang yang merugikan kepada kita, orang yang berkhianat kepada kita, itu kan Roh Kudus. Amin. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita tidak punya kelebihan untuk mengerjakan seperti apa yang Allah mau. Tetapi pada saat Roh yang Kudus masuk dalam hidup kita, maka sesuatu perubahan terjadi. Dikatakan sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Penting bagi kita untuk membangun hubungan lebih baik lagi. Koreksi kembali hidup kita. Apakah kita sudah menjadi sahabat Tuhan yang baik, atau kita ini hanya sahabat kaleng-kaleng yang hanya mencari untung dalam pelayanan, yang hanya mencari berkat dalam berkristenan, yang hanya mencari popularitas karena supaya kita dikenal bahwa kita ini orang Kristen. Jangan, ya, kita kembalikan integritas yang kita miliki di dalam kita, bahwa Tuhan itu sanggup mengerti keadaan kita. Terakhir, saudara, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi, saudara, saya katakan, kita mampu baik kepada orang yang baik kepada kita. Kita mampu memberi kepada orang yang memang bisa memberi kepada kita. Kita menaruh hormat kepada orang yang menghormati. Kita menghargai orang yang memang bisa menghargai kita. Itu sifat asli manusia kita. Tapi dengan Roh Kudus, musuh pun kita kasih. Amin. Orang yang membenci kita pun kita mampu doa. Orang yang merugikan kita pun kita tetap doakan supaya dia berubah. Itu di luar kemampuan kita. Dan itu perintah Bapa, perintah sahabat kita ini.
agar kita mampu melakukannya, mempraktekkannya dalam hidup kita. Ya. Orang yang menghina kita, kita masih bisa tegur sapa. Ya, orang yang mempermalukan kita, kita masih bisa bertutur kata. Tidak gampang. Semuanya datang dari Roh Kudus yang memang diperintahkan kepada kita, yaitu kita adalah sahabat untuk mampu melakukan, mampu berbuat kasih kepada orang lain, seperti Tuhan yang telah mati, Dia bisa mengasihi bagi semua orang, baik yang percaya kepadanya maupun yang jahat kepadanya. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa menjadi sahabat yang terbaik dalam hidup ini, sahabat yang bisa dipercaya, sehingga kami bisa memberitakan apa yang menjadi tanggung jawab atau tugas kami di dunia ini. Ampuni segala dosa dan salah kami, layakkan kami terus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya dalam firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, membawa kita lebih lagi menjadi orang yang lebih mempunyai integritas, baik di dalam pelayanan, di dalam pergaulan kita, maupun dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita percaya firman Tuhan itu yang mengubahkan kehidupan kita dan kita bisa berdampak bagi sekitar kita. Terpujilah Tuhan. Di masa kita akan memberi persembahan kita, dan kita persiapkan persembahan kita dan kita akan memberi persembahan pada malam hari. Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tiba-tiba kita akan masuk dalam doa sapaan. Kami persilakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga,
Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih banyak dan syukur kami kembalikan kepada-Mu karena pertolongan, pimpinan dan penyertaan-Mu, tentang berkat-Mu yang sudah kami terima seminggu lamanya dan sampai kepada saat ini. Semua mereka kasih dan anugerah-Mu. Itulah sebabnya kami hadir di tempat ini untuk menyatakan syukur kami bahwa Kau sudah memiliki kami, bahwa kami sangat percaya sahabat yang setia adalah Yesus Kristus yang sampai saat ini yang sudah membawa kami kepada kehidupan yang senantiasa Tuhan kami dapat lakukan, kami dapat mampukan oleh karena kuasa Roh Kudus bekerja untuk kami dapat melakukan yang benar. Dengan demikian namamu dipermuliakan. Terima kasih banyak, syukur jika ada kesempatan bagi kami untuk hadir di tempat ini, untuk bagaimana kami sebagai percaya terus belajar bersyukur karena tidak ada cara lain selain kami sebagai percaya untuk dapat mengandalkan Engkau, mengandalkan tangan kami kepadamu untuk melihat kuasa kebesaran-Mu yang sudah Kau nyatakan di mana kami berada, maka Kau juga berada. Terima kasih banyak Bapa. Jika kami sudah mendengar suara kebenaran firman-Mu bahwa tidak ada sahabat yang lebih setia, tidak ada sahabat yang senantiasa mampu menolong dan memberikan solusi, hanya kepada Yesus Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan kami kuat untuk dapat melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau ada manusia itu terbatas sebagai sahabat, tetapi Engkau sebagai sahabat yang luar biasa. Berbahagialah kami yang memiliki sahabat yaitu Yesus Kristus, yang menciptakan langit dan bumi, yang selalu senantiasa setia untuk memberkati kami, menjaga keluar masuk kami, sehingga demikian Tuhan sampai kapanpun dan dimanapun kami mengingat bahwa sahabat yang setia adalah Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami, baik di kala kami sedang susah, baik kami sedang berada dalam sukacita. Pengharapan itu selalu ada karena Engkau Tuhan yang peduli atas masalah hidup manusia dan istimewa setiap orang percaya di tengah-tengah kesulitan hidup dalam situasi yang tidak menentu, tetapi Tuhan, jika Kau ada, Engkau akan mengajar kami untuk setia, belajar sabar, tahan menderita, untuk mana akan ada waktu Tuhan untuk melakukan, bahkan mengubahkan setiap orang percaya untuk menuju kepada hidup yang diberkati, sehingga nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih banyak. Kiranya Engkau berkenan Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu Bapa Penentadai. Kiranya kasih karunia Allah turun akan memberikan hikmat, marifat dan kuasa, sehingga Bapa dipakai secara luar biasa untuk menyampaikan nasihat secara firman-Mu, untuk mengeksplorasi kebenaran-kebenaran-Mu, supaya banyak orang boleh percaya, supaya orang boleh mengerti bahwa sahabat yang setia dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menjaga keluarga hamba-Mu dan memberkati dengan berlimpah-limpah, memberikan kesehatan, kekuatan, keberhasilan, sehingga banyak orang boleh datang kepada dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kehidupan pendidikan hamba-Mu, berkati kehidupan dari keuangan, rumah tangga, jauhkan dari segala para bahaya, sakit penyakit. Dialah berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian karena kesetiaan hamba-Mu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah Kau percayakan, sehingga hamba-Mu dapat berdiri dan menyampaikan berkat Allah yang sudah kami terima. Berkati akan istri dalam menunjukkan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga,
Biar kasih karunia Allah memberkati sebagai aparatur sipil negara. Biar Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, sukacita dan sejahtera, bahkan keberhasilan dalam tugas tanggung jawab, kesehatan yang prima, dijauhkan dan sekarang mara bahaya. Dan biar berkat-berkat Allah akan menjadi bagian sehingga pemenuhan segala kebutuhan dan prestasi-prestasi juga akan menjadi bagian di tempat pekerjaan dan menjadi berkat. Terbunyi-bunyilah namamu. Tuhan juga memberkati akan anak-anak baik dalam pertumbuhan maupun dalam pendidikan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kecerdasan, kepandaian, keunggulan dan senantiasa mengandalkan Tuhan agar setiap langkah hidup mereka menjadi berkat. Mereka akan menjadi anak yang berhasil dan beruntung dan dapat dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa untuk mereka yang sudah berlelah untuk menyerahkan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, baik sebagai WL, baik sebagai singat maupun sebagai pemusik dan apa saja. Apa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkenan kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka supaya talenta yang diberikan oleh Kau mereka pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan mereka, kesejahteraan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak. Apa berdoa kiranya Tuhan berkenan menjauhkan dari segala sakit penyakit dan orang dapat berintangi. Kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu yang berkat-berkat Abraham bisa jatuh akan turun menjadi bagian dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Haleluya, jadilah itu juga. Demikian juga kepada jemaat yang hadir di tempat ini. Apa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Allah juga turun kepada setiap jemaat, terutama yang sudah usia lanjut, yang belum sempat hadir. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, iman, pengharapan. Mereka boleh menikmati semua karena mereka adalah milik-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, jika ada mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa hidup dan Tuhan Yesus akan disembuhkan agar penyakit-penyakit apapun yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Dan di tempat ini kami bersatu dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan dan mereka boleh dibebaskan dari keterikatan, kuasa kegelapan, dari penyakit, dari kesulitan untuk memperoleh pekerjaan, dari berkat-berkat yang terhambat oleh karena kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa kiranya kuasa terus akan terhancurkan dan mereka boleh hidup kembali dan menyatakan kuasa-Mu. Mereka menjadi orang berhasil, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih setia-Mu. Berkati mereka. Ada banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tuhan, kami tidak paham, tapi biarlah Roh Kudus berbicara untuk mengambil alih. Tuhan akan melakukan rotasi, pemulihan atas rumah tangga, baik sebagai kepala rumah tangga, baik sebagai istri. Jika ada kuasa kegelapan yang mau menghancurkan dari tempat ini dan mereka juga yang menyaksikan siaran ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus akan menghancurkan kerajaan iblis. Rumah tangga itu akan dipulihkan karena rumah tangga merupakan bagian dari pusat penginjilan di mana Allah akan bekerja. Dan kiranya terang Allah jadi bagi setiap rumah tangga, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan kesulitan apapun, berharap pada kekuatan Allah dan Yesus sebagai sahabat akan datang dan memberikan solusi. Sebagaimana firman-Mu, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi itu adalah janji Tuhan, jadi itu akan digenapi. Setiap janji-Mu akan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa untuk kehidupan mereka, saudara-saudara yang tidak di tempat ini karena pekerjaan, karena ada sesuatu.
biar Roh Kudus juga melawat mereka, supaya mereka mengingat bahwa segala sesuatu ada dalam kedaulatan Allah. Setiap hidup manusia adalah kendali dan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan juga akan menolong, memberkati mereka, melindungi, menaungi, bahkan memberkati berlimpah-limpah. Mereka yang sedang menyaksikan siaran ini, apa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka sedang mengalami kesulitan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, dan masalah-masalah pekerjaan, dan apapun yang menimpa mereka saat ini, dari tempat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus akan dipulihkan oleh kuasa dalam Tuhan Yesus. Mereka akan bangkit, dan mereka akan melakukan yang terbaik. Terima kasih bagi Bapa, terjadilah semua itu. Apa berdoa terus menyerahkan untuk apa Tuhan yang terus memberitakan Injil, yang terus mengabarkan kuasa kebangkitan Kristus lewat virtual, lewat online. Apa berdoa kiranya Tuhan memakai mereka secara luar biasa, memberkati mereka supaya semua orang dapat menerima Kau sebagai Tuhan Yesus Selamat. Dan mereka sudah mengambil keputusan, Roh Kudus akan melindungi mereka. Dan mereka tidak digoncangkan melalui luar oleh kekuatan-kekuatan iblis. Kami patahkan semua, dan Tuhan melindungi mereka. Berkati hamba-hamba Tuhan, baik dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga, dan juga masalah-masalah kesejahteraan mereka, luar masuk mereka. Tuhan berkenan menjaga dan melindungi. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tangan-Mu berkenan ada di atas bangsa kami, dijauhkan bangsa kami dari disintegrasi, dari segala ancaman-ancaman yang coba menggoyang persatuan dan kesatuan dan memutar-balikan kebenaran oleh karena pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan. Apa berdoa dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dipatahkan, dan biar ada kesatuan dan persatuan. Bangsa kami boleh bertumbuh, dan tangan Tuhan akan menyertai untuk menjadi berkat bagi dunia. Berkati Presiden, berkati Wakil Presiden, TNI, Polri, dan juga para legislatif, yudikatif. Tuhan akan memberkati supaya mereka takut akan Engkau, dan mereka melakukan kebenaran untuk mana bangsa kami akan hidup dan terus berkarya. Karena orang benar akan hidup di dunia ini sebagaimana janji-Mu, dan itu akan terjadi bagi bangsa kami. Apa berdoa biarlah Tuhan roh COVID, penyakit ini masih ada. Jika itu ada kata berkenan, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Tuhan tolong jauhkan bangsa kami, jauhkan masyarakat kami dari penyakit roh COVID. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkenan menghalaukan supaya kami dapat berkumpul, kami dapat bersatu, kami dapat memuji Kau, dan ada kekuatan untuk kembali disadarkan bahwa pentingnya kuasa Allah, untuk kami berdiam, untuk kami terus belajar kebenaran firman-Mu, supaya penyakit-penyakit ini akan membawa kami terus belajar mendekatkan diri kepada-Mu. Kami sangat percaya lewat pandemi COVID ini kami akan banyak mendengar suara Tuhan, dan kami akan dipulihkan. Terima kasih banyak Bapak, berkati tim medis yang terus bekerja untuk melakukan yang terbaik bagi mereka yang sedang terpapar oleh penyakit-penyakit. Terima kasih banyak Bapak. Apa berdoa juga terus menyerahkan untuk seluruh selatan Kota Makassar dalam mempersiapkan pilkada. Yang Tuhan ada pemilihan yang tepat, ada damai sejahtera, ada pemerintahan yang bersih, ada Tuhan para calon-calon yang terpilih yang melakukan kebenaran yang terbaik. Biarlah datang dari Tuhan sehingga seluruh selatan, khususnya bagi Kota Makassar, akan lahir pemimpin yang berpihak kepada masyarakat. Biarlah kami semua diberkati, ada kesejahteraan. Berkati pemerintah kami, berkati semua, mulai dari gubernur provinsi sampai kepada stafnya maupun kepada calon-calon wali kota. Berdoa dalam nama Tuhan ada ke
terpilihan yang terbaik untuk mengantar Makassar menjadi kota yang diberkati, yang dapat juga memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa, menyerahkan kami sudah memberi seberapa kami beri. Ya Tuhan, kami bermohon kiranya Kau berkenan memberkati pemberian kami dalam nama Tuhan Yesus, dan pemberian ini akan menjadi berkat untuk pengembangan pelayanan, dan supaya laba dipermudahkan. Setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah, dan pada masa-masa mendatang mereka turut bekerja membantu pelayanan. Berkat-berkat Abraham, Ishak, Yakub terus mengalir generasi-generasi pemberi adalah generasi yang mengerti, yang memahami bahwa Allah sudah mengasihi. Karena ini kami patut memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang tidak sempat memberi, Tuhan juga memberkati mereka mendapat pekerjaan supaya ada kesempatan juga untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih pada Bapak. Banyak hal harus kami limpah. Kami sadar Tuhan, kami lalai. Ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak seperti yang Kau kehendaki. Itulah sebabnya Kau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput rumah Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sampai menaikkan pujian ini, kami mau mengenal lebih lagi Tuhan. Kami mau mengenal lebih lagi dalam hidup ini Tuhan. Kami mau ada dalam gelora cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan cinta dan gelora-Mu bersahut-sahutan, serukan lawatan. Kelembutan-Mu yang tak terhentikan, tak pernah gagal menerobos. Cinta-Mu, kasih-Mu, agape-Mu, bawa kami ke pesta-Mu. Nyalanya bagai api yang tak terhentikan,
Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Sungguh kami tidak mampu Tuhan jika kami berjalan sendiri. Bersamamu Tuhan, kami dapat mengatasi seluruh persoalan kami. Bersamamu Tuhan kami semakin kuat dan yakin akan masa depan kami. Bersamamu Tuhan kami bisa menjadi sahabat yang bisa dipercaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, kita akan menerima berkat. Anugerah dan kasih dari Allah Bapa kita yang di surga. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pengantara dari Roh-Nya yang kudus, yang memelihara iman percaya kita tak bercacat celah sampai kedatangan Kristus kami yang kedua. Lantik kita, saleh-salehnya. Semua yang percaya katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini, dan kita percaya mewakili